Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kawan-kawan Kanal 3 dalam acara Ramadan kali ini. Saya ingin melanjutkan hari kemarin. Kita berbicara tentang bagaimana mukjizat Al-Quran yang ada cerita tentang Walid Al-Mughirah, seorang tokoh musyrikin Makkah, Walid Al-Mughirah. Sekarang saya ingin membawakan sebuah cerita lain lagi. Ini masih ada keterkaitannya pada pembicaraan pada kita yang kemarin. Sekarang saya ingin membawakan cerita tentang Al-Utbah ibn Rabi'ah. Siapa Utbah ibn Rabi'ah? Utbah ibn Rabi'ah ini adalah salah satu tokoh musyrikin juga yang sepanjang hidupnya memerangi dakwah Nabi SAW di Makkah. Saya akan memulai cerita tentang bagaimana salah seorang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Hamzah ini paman Nabi yang nanti dia gugur pada perang Uhud. Nanti ada perang Uhud di mana Hamzah ini dibunuh dengan sadis ya. Dalam riwayat Hamzah itu dibelah dadahnya, diambil jantungnya, kemudian na'udzubillah dikunyah jantungnya oleh Hindun. Karena dendamnya Hindun kepada tokoh-tokoh Bani Hashim, termasuk Hamzah karena telah membunuh ayahnya pada perang Badar. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam, maka orang-orang musyrikin melihat bahwa kaum muslimin semakin kuat karena salah satu tokoh sentral yang pemberani, Hamzah, bergabung dalam barisan kaum muslimin, menambah kekuatan kaum muslimin. Maka Utbah ibn Rabi'ah pada satu hari dia memanggil kawan-kawannya, teman-temannya, sesama tokoh-tokoh musyrikin di Makkah. Dan seperti biasa Rasulullah SAW duduk di sekitar Ka'bah. Jadi adalah kebiasaan bagi Rasulullah untuk setiap hari duduk di Ka'bah. Jadi di depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Itulah tempat duduk Rasul setiap hari, duduk di tempat berdekat dengan makam Ibrahim. Pada saat itu Utbah memanggil kawan-kawannya dan berkata, "Ya ma'syiral Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimu," katanya. Bagaimana pendapat kalian jika aku pergi kepada Muhammad dan aku akan mengajak dia bicara? Fa'arat alaihi umuran. Aku akan menawarkan kepada dia berbagai perkara. La'allahu yakbal ba'daha. Mungkin kalau kita tawarkan kepada Muhammad itu, dia akan terima. Fanu'tihi ayyuhasya. Kita akan berikan apa yang dia mau. Artinya, Utbah ibn Rabi'ah memiliki ide, mengumpulkan kawan-kawannya, bagaimana kalau kita datang kepada Rasulullah, kepada Muhammad, dan menawarkan sesuatu, semacam negosiasi. Kamu maunya apa, kita berikan, tapi dengan syarat engkau hentikan dakwahmu ini. Kira-kira seperti itu. Tentu orang-orang di sekitar Utbah ibn Rabi'ah ini, "Bala ya Aba Walid, qum ilaihi fakallimu," katanya. "Nggak apa-apa, oke, idemu bagus. Pergilah engkau kepada Muhammad, cobalah kau berbicara dengan dia. Siapa tahu dengan ucapanmu dia akan menerima." Tentu orang seperti Utbah ibn Rabi'ah masih belum mengerti bahwa Rasul mengemban misi kenabian. Ini bukan misi politik yang bisa negosiasi. Ini adalah misi kenabian. Tapi demikianlah orang-orang pada saat itu mengingkari dakwah Rasulullah. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulillah. Kemudian Utbah pergi menghampiri Rasulullah yang sedang duduk sendirian. Kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, innaka minna haitsu alim." Engkau sudah kami kenal. Wahai Muhammad, kedudukanmu sudah kami kenal. Wal makan fin nasab. Nasabmu kami juga tahu. Engkau memiliki nasab yang
Kami kenal dan nasabmu adalah nasab terhormat. Wa innaka qad ataita qaumuka bi amrin azim. Engkau sudah datang kepada kaummu dengan suatu perkara yang azim, perkara yang besar. Farakta bihi jama'atuhum, engkau telah memecah belah kaum tersebut. Wasafahta bihil ahlam, mimpi-mimpi yang kau rusak wahai Muhammad. Fasma' minni a'rid alaika umuran. Untuk itu berikan aku kesempatan mengucapkan sesuatu kepada engkau sebagai sebuah tawaran. Tanzur fiha la'allaka taqbal minha wa ba'daha. Semoga dengan apa yang aku tawarkan ini engkau menerima. Untuk engkau menerima semua, separuhnya pun kami akan mencoba mempelajarinya. Faqala Rasulullah, sebagai biasa Rasulullah seorang memiliki adab, sekalipun itu musuh, tetapi Rasulullah selalu memperlakukan musuh itu dengan akhlak, dengan perilaku yang baik. Qul ya Aba Walid, katakan wahai Aba Walid, asma, aku mendengar, kata Rasulullah. Kemudian Al-Utbah ibn Rabi'ah memulai dengan tawaran-tawaran seperti misalkan menjadikan Rasulullah sebagai raja di Arab. Kami akan kumpulkan harta yang banyak kepada engkau. Kamu mau rumah kami berikan, kamu mau tunggangan hewan yang baik aku berikan. Dengan syarat engkau menghentikan dakwahmu ini. Jadi tawaran-tawaran diberikan oleh Utbah. Falamma faragha Utbah bin kalami, ketika Utbah sudah selesai menyampaikan tawaran-tawaran kepada Rasulullah, sekarang gantian Rasulullah yang berkata. Ini merupakan salah satu adab, satu akhlak seorang nabi. Dia mendengarkan pembicaraan lawannya tanpa pernah memotong. Kalau kita ini biasanya seperti biasa kita kalau sudah pintar, ya, kita pasti akan potong lawan pembicaraan kita. Karena kita merasa kita yang benar, lawan kita yang salah. Tapi Rasul tidak. Walaupun lawannya salah, dia mendengarkan dengan baik. Aqad faraghta ya Aba Walid, apakah engkau sudah selesai pembicaraanmu? Naam. Berkata Rasulullah, fasma' minni. Sekarang gantian. Kamu yang mendengar dari aku, kata Nabi. Maka kata Utbah, silahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata sebagaimana Utbah berkata. Rasulullah hanya membacakan ayat Al-Quran. Jadi Rasul tidak punya jawaban atas tawaran Utbah kecuali jawabannya ada pada ayat Al-Quran. Rasulullah membawa sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuh Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran. Fa'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi aqinnah mimma tad'unana ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainana wa bainaka hijabun fa'mal innana amilun. Ketika mendengar Rasulullah membawakan ayat ini, tiba-tiba Al-Utbah terperangah, tersihir oleh susunan indah Al-Quran. Dia terdiam, bahkan merubah posisi duduknya. Yang tadinya posisi duduknya, tekstur dari duduknya adalah ingin menguasai Rasulullah, datang sebagai seorang yang berkuasa. Kali ini dia malah menyandarkan tubuhnya dengan dua tangan yang ditopang ke belakangnya, bersandar pada kedua tangannya. Dia seperti orang yang baru tersihir oleh sebuah suara atau lantunan ayat yang bagi dia sangat mengagumkan. Sampai ketika Rasulullah membacakan ayat itu yang panjang, sampai pada ayat sajadah, Rasulullah sujud. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, "Qad sami'ta ya Aba Walid, ma sami'ta fa anta wadhak." Engkau telah mendengar apa yang engkau dengar. Maka sekarang engkau bisa terserah engkau maunya apa. Kemudian Utbah yang terpukau oleh ayat-ayat tersebut berdiri. Faqama Utbah ila ashabi.
Utbah yang tadinya ide berasal dari Utbah, sekarang Utbah sudah mulai berdiri dari hadapan Rasul dan dia kemudian kembali kepada kaumnya. Melihat gelagat yang tidak sehat dari Utbah ini, kemudian Utbah berkata kepada kaumnya, "Nahlifu billah, aku bersumpah demi nama Tuhan, laqad ja'akum Abu Walid bi ghairi wajh alladhi dhahaba bih." Orang melihat ada raut wajah dari Utbah ini yang berubah. Mereka berkata, "Aku bersumpah sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari wajah dari Utbah ini." Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Utbah, ma wara'aka ya Abu Walid? Apa yang sungguh terjadi wahai Abu Walid?" Maksudnya Utbah. Lalu Utbah berkata, "Wara'i anni qad sami'tu qawlan, wallahi ma sami'tu mithluhu qat." Berkata Utbah, "Aku baru saja mendengar sebuah perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Wallahi ma huwa bisyair, wala bisihir, wala bilkahana." Aku bersumpah itu bukan sebuah syair, bukan sebuah sihir, bukan sebuah perdukunan. Ya ma'syiral Quraisy, wahai bangsa Quraisy, dengarkan ucapanku. Aku katakan, biarkan orang ini, maksudnya Rasulullah, khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi. Biarkan orang ini berdakwah. Fa'tazilu, biarkan, jangan kau ganggu. Fawallahi la yakunanna la qauluhu alladhi sami'tu minhu naba'un azim. Kan aku bisa menangkap dari ayat, dari apa yang ia perdengarkan kepadaku, satu berita yang agung. Fa in tusibuhul arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum wa in yadhhar 'alal arab fa mulkukum mulkukum. Kata Utbah, kalau seandainya ini perkataan benar, maka itu membuat Anda akan menjadi besar. Engkau wahai bangsa Arab akan menjadi besar karena dakwah ini. Wa izzuhu izzukum, kemuliaan dia ada kemuliaan kalian bangsa Arab. Wa kuntum as'adun nas bihi, dan kalian bangsa Arab akan menjadi orang yang paling beruntung karena Al-Quran ini. Lalu teman-teman Utbah mengatakan, sahraka wallahi ya Abu Walid bilisani. Abu Walid sudah tersihir oleh Muhammad. Abu Walid sudah mulai terhipnotis oleh Muhammad. Hadza ra'i, kata Abu Walid, kata Utbah, inilah pendapatku. Fasna'u ma badalakum. Terserah kalian mau buat apa. Aku sudah menyampaikan apa yang sudah aku sampaikan. Cerita Al-Utbah bin Rabi'ah sekali lagi membuktikan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin sedemikian keras mereka menolak dakwah Rasulullah, mereka tahu bahwa ini bukan perkataan biasa. Al-Quran adalah sebuah mukjizat ilahi yang Allah turunkan kepada kita. Maka itu kawan-kawan Kanal 3, mari kembali kita ambil Al-Quran di rumah kita. Kita baca Al-Quran itu. Walaupun satu lembar, kita mengambil barakah. Kita perdengarkan. Biarkan hati kita, biarkan telinga kita mendengar. Jangan hanya mendengar bacaan dari orang lain, mari kita dengarkan bacaan dari lisan kita sendiri. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Karena ini merupakan kalam ilahi. Mendengarkan kalam ilahi adalah pahala yang besar. Terutama pada syahrul Ramadan, seperti hari-hari kita hari ini, kita sambut syahrul Ramadan dengan Al-Quran. Demikian kawan-kawan Kanal 3, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.